Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Jejak Leluhur. Pada kesempatan kali ini saya sedang bertemu dengan Uwa, yang mana saya langsung bertemu dengan beliau di tempat kediamannya ya. Untuk kesempatan ini saya akan bertanya tentang riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana riwayat masa kecil Syekh Nawawi sehingga beliau menjadi ulama besar mendunia? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ditanya, saya juga sama-sama ini adalah ajang untuk belajar. Mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani memang sudah tidak asing lagi. Seluruh para kiai juga santri yang berada di pesantren seluruh Pulau Jawa bahkan di Indonesia ya. Bukan hanya itu, di luar negeri juga sama. Mereka banyak yang membanggakan tentang siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah begini, kalau kita mendengar ulama besar tentu saja kita bertanya, ya, siapa orang tuanya, betul, dan bagaimanakah masa kecilnya. Jadi, yang saya akan jelaskan di sini perlu diketahui bahwa beliau itu disebut yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi. Jadi Al-Jawi ini bukan berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, tetapi yang berada di Pulau Jawa, tepatnya yaitu di daerah Banten. Beliau lahir di daerah Tanara sekitar tahun 1813. Jadi ini zaman kuno ya, zaman dahulu kala, pas lagi gencarnya yaitu jajahan Belanda pada saat itu. Orang tua beliau, ayahnya itu bernama Kiai Umar ya, kemudian ibunya adalah Siti Jubaidah. Kenapa beliau menjadi orang besar ya? Jadi dari keturunan pun sudah terbaca. Karena beliau, kalau saya perhitungkan ya, beliau itu saya tarik garis dari pihak ibu ya, dari sana, dari Nyai Roro Santang ke sananya yaitu Prabu Siliwangi ya. Ya, sampai kepada beliau itu merupakan keturunan yang ke-14 dari Prabu Siliwangi. Kalau dari Sunan Gunung Jati keturunan yang ke-12 ya. Berarti kalau dari ibunya itu Sunan Gunung Jati apa? Ya, ya, jadi dari ibu Sunan Gunung Jati itu merupakan keturunan yang ke berapa? 12 dari Prabu Siliwangi. Lewat jalurnya ke sini itu adalah ke Sultan Hasanuddin, Banten. Nah, lebih hebat lagi ya, bukan karena merupakan keturunan Sunan Gunung Jati atau Sultan Hasanuddin, beliau kalau ditarik garis ke atasnya itu adalah keturunan dari Rasulullah ya. Rasulullah. Kita ketahui bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan keturunan yang ke-22 ya. Berarti kepada beliau itu sudah merupakan keturunan yang ke berapa? 32. Nah itu. Jadi dari garis keturunannya juga sudah terbaca bahwa beliau itu adalah keturunan dari Rasulullah. Juga kesininya itu adalah keturunan raja besar, dan kesininya itu sudah dikawinkan lagi yaitu dengan keturunan seorang wali yaitu siapa? Syekh Sunan Gunung Jati. Nah, mengenai masa kecilnya ya, beliau sudah nampak di usia 5 tahun itu pemikirannya sudah sangat dewasa, seperti pemikiran orang yang sudah usia 18 tahun. Diawali ketika beliau itu bermimpi, menceritakan kepada orang tuanya, ayah saya bermimpi. Mimpi apa nak? Saya lagi bermain, kemudian saya haus. Saya minum air sumur, habis ya. Kemudian minum air telaga juga habis. Kemudian minum air laut juga habis. Bagaimana isyaratnya ya? Nah, isyaratnya begini, kata ayah. Kamu jangan menceritakan kepada siapapun ya. Karena air itu adalah isyarat dari ilmu. Nanti kamu akan mempunyai ilmu yang tabahur, seperti lautan yang sangat banyak. Ini adalah bukan ramalan, tapi doa dari siapa? Dari ayahnya yaitu Kiai Umar. Nah,
Dari manakah belajarnya? Banyak di Banten juga, semasa kecilnya belajar sama saudara-saudaranya. Yang paling dominan yang mengajarnya adalah ayahnya, yaitu Kiai Umar. Gambaran bahwa cerdasnya beliau di usia 5 tahun belajar sampai usia 8 tahun itu Al-Quran sudah di luar kepala. Usia berapa tahun? 8 tahun. Itu kehebatan dari siapa? Dari Syekh Nawawi Al-Bantan. Nah, itu untuk bisa seperti itu, kita bisa menghafal Al-Quran dengan cepat gitu kan, penangkapannya bisa luar biasa seperti itu. Bagaimana itu bisa seperti itu? Itu kan usaha ya. Itu semuanya adalah didikan dari orang tua. Didikan dari orang tua. Selain daripada mendidik secara lahiriah, ya, kita belajar menulis, membaca, tapi ada didikan satu lagi. Karena Kiai Umar itu adalah ahli tirakat, di atasnya jadi berdoa. Sejak dalam kandungan, sebelum dalam kandungan juga doa. Seorang ayah juga seorang ibu itu sangat menentukan kepada kecerdasan seorang anak. Itu yang saya lihat usaha dari orang tua. Berarti kita kalau mendidik anak itu seolah-olah jangan terlalu keras gitu ya. Apa gimana kalau misalkan anak ini bandel gitu kan, kadang-kadang kita kan tidak bisa menahan hawa nafsu ya. Kadang-kadang kita marahin lah gitu kan. Ya, kalau melihat dari didikan Kiai Umar pada waktu itu, ya saatnya keras-keras, ya saatnya halus-halus, saatnya halus-halus. Ya. Tapi walaupun keras, dia cuma pura-pura. Iya. Karena kalau kita mendidik anak secara keras, kemudian dengan hatinya, itu akan keras juga sama anaknya, ya. Termasuk guru juga begitu. Kalau kita mendidik, ya kemudian marah dengan benci dengan hati, maka anaknya itu tidak akan apa? Anak didiknya itu tidak akan benar-benar memahami pelajarannya dan tidak akan masuk. Ya. Jadi pura-pura saja marahnya orang tua kepada anak itu. Kalau kita melihat didikan para masyayikh, ya, termasuk guru-guru. Ya. Silakan pertanyaannya. Nah, terus katanya Syekh Nawawi ini memiliki karomah gitu yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Di antaranya ini karomah tersebut apa saja, Wah, itu? Ya, karomahnya termasuk kecerdasan beliau. Ya. Kecerdasan beliau dari mulai kecil itu sudah merupakan karomah, ya. Karena dia itu adalah seorang calon walinya Allah. Calon walinya Allah. Terbukti setelah usia 8 tahun dengan sendirinya ia ingin menambah ilmu. Itu minta izin sama ayahnya, bukan sama ayahnya yang menyuruh, tapi dia minta izin sama ayahnya untuk apa? Mencari ilmu. Tidak kepalang, bukan hanya di daerah Banten. Dia ingin tahu karena pusat ilmu itu katanya di Jawa Timur. Maka ditunjukkanlah seorang kiai yang bernama Kiai Arifin. Pesan dari orang tuanya, kamu jangan dulu pulang kalau memang belum diizinkan dari gurunya. Ya, setelahnya dia datang ke Jawa Timur dan mondok di sana itu cuma 2 tahun. Ya, 2 tahun, kemudian dia disuruh pulang. Nah, itu ada yang ditanyakan tadi apa karomahnya. Saya teringat pada waktu itu ada suatu cerita mitos, ya, ketika beliau berangkat untuk mencari ilmu itu, yang dibawanya itu adalah tongkat. Tongkat dari yang goib katanya. Tapi kelihatan oleh Dohir tongkatnya. Ya, tongkat biasa, tongkat biasa. Jadi saya ulangi, ya, ketika berangkat itu beliau berangkatnya itu hari Senin, ya. Makanya kalau kita melihat dari riwayat para sesepuh, kalau kita akan menyuruh anak untuk berangkat ngaji di pesantren, carilah, ya, yaitu hari Senin. Itu secara dohiriahnya. Kemudian dia itu ada yang memberikan tongkat, ya, tongkat. Nah, pulang dari sana, ya, dari Jawa Timur, ini berjalan, belum ada kereta api, belum ada mobil, ya. Pas di Alas Roban, ya sudah malam. Yang pertama, tantangannya karena dia itu capek, kehabisan perbekalan. Yang kedua, namanya di hutan, ya. Terkenalkan Alas Roban itu sangat angker. Nah, di mana ia akan berhenti? Ya, di mana ia akan berteduh? Kemudian dari kejauhan kelihatan ada lampu 2. Wah, kelihatan ada lampu 2. Dia susun, kemudian yang kelihatan oleh dohir matanya itu adalah semacam gubuk. Dan ia berhenti dulu di gubuk tersebut.
Biar nanti kalau bertemu sama orang yang punya, nanti saja besok atau kapan saya untuk berhenti di sini. Ya, maka ia tidur terlelap. Ya. Setelahnya waktu subuh terdengar adzan, maka ia bangun. Waktu bangun itu memang tidak ada masjid kecuali di gubuk itu, maka ia melaksanakan sholat. Ya. Adzan dulu, kemudian ia sholat. Setelahnya selesai wiridan, ya ia berangkat dari gubuk tersebut. Waktu mengambil tongkat, ternyata tongkatnya ada darahnya. Darahnya. Ternyata tongkat tersebut yang ditaruh di mulut apa? Mulut ular. Ia takut. Setelah takut melihat, wah, saya bukan tidur di gubuk, ini ternyata tidurnya di mana? Mulut ular. Di mulut ular. Kemudian ular mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya ular yang ditugaskan oleh Allah untuk membesarkan badan saya, sengaja untuk melindungi kamu kalau lewat sini. Hidup saya sudah ratusan tahun. Oh begitu. Itu salah satu karomatnya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah setelah itu ya, dia berangkatlah. Hati-hati ya nak. Nah itu salah satu karomat daripada beliau. Terus menurut cerita bahwa selain belajar ilmu di Pulau Jawa, beliau juga pernah ke Mekah katanya Wak itu. Oh iya. Jadi sebelum ke Mekah, beliau pernah belajar juga di Purwakarta, yaitu di Syekh Yusuf. Oh, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Tapi datang ke Syekh Yusuf, ya. Di sana sudah tahu Syekh Yusuf bakal ada santri. Anak-anak nanti kalau ada santri yang datang ke sini sambut oleh kamu. Karena itu adalah calon seorang alim katanya. Makanya waktu datang ia disambut sama santri-santrinya ya ke sana. Tapi sama kiai di sana nggak disuruh ngaji, dibiarin aja. Paling dia bantu-bantu, bukannya punya bersih-bersih. Gitu, dia tidak ngaji. Suatu saat sebenarnya Syekh Yusuf itu waktu itu sedang punya masalah ya. Masalah dalam kitabnya tidak bisa disurahkan. Ia berpikir harus bagaimana menyelesaikannya dan ia istikharah juga sholat minta permohonan kepada Allah supaya dibukakan tentang ilmu. Pas waktu dia itu patrol membuka kitabnya, ya, ternyata ada tulisan yang ditanyakan belum ditemukan. Dia jawab dalam sebuah kertas, ya, begini ditulis, ya. Setelah ditulis dia mengucapkan wassalam. Tidak dituliskan siapa, ya, yang menulisnya. Pas dibuka kitabnya ternyata masalah sudah ada yang menjawab. Ternyata yang menjawabnya itu Nawawi kecil itu. Nawawi kecil itu. Di usia pada saat itu ia sudah berusia 11 tahun. 11 tahun. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan akan belajar kemana? Ke Mekah, ia belajar ke Mekah. Tapi sebelum belajar ke Mekah, usia 11 tahun itu ia sudah buka pesantren. Seluruh fan ilmu itu sudah hafal. Dia sudah bisa mengajar fikih, mengajar tasawuf, mengajar hadis, kemudian mustalah hadisnya juga bisa, kemudian usul fikihnya juga sudah bisa mengajarkan, termasuk tafsir. Dia sudah hafal. Sehingga yang ngajinya waktu usia 11 tahun itu bukan yang kecil saja, termasuk orang tua juga. Orang tua juga yang besar-besar santrinya itu. 11, 12, 13, 14, 15. Katanya beliau ini di usia 11 tahun itu sudah bisa mengarang kitab juga katanya. Belum. Oh, belum. 11 tahun belum. Nanti sampai usia 15 tahun, nah, disuruh oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, ada petunjuk supaya mencari ilmu. Dilanjutkan lagi karena syariatnya sudah mantap. Ditanyakan apa? Mondok di pernah kemana? Ke Arab ya? Iya. Ya. Jadi waktu pertama beliau datang belajar itu ditemukan dengan seorang kiai. Mengapa mengatakan kiai? Ya karena rata-rata ulama di Mekah itu adalah berasal dari Indonesia ya, para syekh-syekh itu. Dan dia datang ke sebuah kota yang namanya adalah Sib Ali. Di sana bertemu dengan seorang kiai, ya namanya adalah Kiai Dahlan. Datang di Kiai Dahlan pun sama seperti itu. Setelahnya beliau dites, ya pelajarannya ternyata sudah cerdas. Bukan malah beliau itu diajari, ya, tapi disuruh mengajar santri-santri yang lain. Dikarenakan sudah ada andalan yang mengajarkan di pesantren, maka ia
minta izin Kiai Dahlan itu kepada Syekh Nawawi, ya, Nawawi kecil, ya, supaya dititipi yaitu pesantren, supaya belajar para santri itu sama dia. Dia mau keluar dulu beberapa bulan atau 1 tahun, ya, untuk mengarang yaitu Syarah Sakinah. Berarti kasih patu saja, ya, pada saat itu. Nah, Syekh Nawawi sama gurunya itu merasa kasihan sampai harus meninggalkan pesantren segala macam, ya. Daripada ia harus meninggalkan pesantren, lebih baik kalau mau mengarang kitab, saya bikin saja karangan kitab, ya. Maka diwakililah mengarang kitab. Pada saat itu ia memulai mengarang kitab dari tanggal 1 Ramadan selesai yaitu 30 Syawal. Berarti berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan selesai. Jadi kitab Safinah, kemudian sarahnya, ya, yang terkenal itu sarahnya. Nah, itu yang mengarangnya siapa? Yang mengarangnya adalah Syekh Nawawi Al-Bandan. Nah, maka ia merasa bersyukur kepada Allah. Ini mah bukan murid saya, tapi ini adalah guru saya. Bahkan Kiai Dahlan mencium tangan kepada siapa? Syekh Nawawi. Nah, setelahnya itu mungkin ia merasa apa? Merasa bangga karena sudah bisa mengarang kitab. Kemudian ditunjukkanlah untuk mondok, yaitu di Kiai Marjuk. Namanya Kiai Marjuk. Tetapi pada waktu itu Kiai Marjuk itu sudah tidak melihat bagaimana saya mau mondok di Kiai Marjuk, mengajar kita bagaimana. Nah, ia merasa bingung bagaimana bisa mengajar ini orang yang sudah buta seperti ini, kata siapa? Syekh Nawawi. Nah, pada saat itu ia menceritakan, saya sudah bisa mengarang kitab yaitu Syarah Sakinah. Nawawi, kamu jangan dulu merasa bangga. Karena kamu belum selesai ngaji. Itu dari satu kitab itu ada 1 huruf yang tidak tertulis. Padahal Syekh Nawawi itu sudah ahli alat, ya. Nahwu, sorof, gitu, balaghah, semuanya sudah ada di kepalanya. Tetapi ada tulisan yang kurang 1. Nah, itu kata siapa? Kata Kiai Marjuk yang sudah tidak melihat. Waduh, bagaimana orang ini bisa membaca apa? Bisa membaca kitab. Melihat saja tidak bisa. Bahkan ia sudah bisa mengoreksi kesalahan beliau. Lalu ia bertanya, saya ingin mempunyai ilmu seperti guru. Bagaimana? Ia mengatakan, saya tidak bersedia untuk mengajari kamu. Nah, kemudian selain beliau mempelajari kitab-kitab yang lain, bahkan mengarang kitab dengan istilahnya 2 bulan, itu kan, saya belum pernah mendengar bahwa beliau itu masuk kepada atau mempelajari ajaran tarekat, gitu kan. Apakah beliau mempelajarinya apa tidak itu? Nah, ini jawaban yang perlu saya jelaskan, ya. Rata-rata kan kalau kita di pesantren gitu mendengar kata tarekat itu nanti saja kalau sudah tua. Justru pada saat itu mengarang kitab itu berarti beliau di usia 15 menginjak ke berapa? 16 dan bukan hanya 1 karangannya, ya. Kalau kita menjumlahkan karangan daripada Syekh Nawawi, ya, selain daripada Safinah, kemudian Tafsir Munir, ya, juga karangan yang lain-lainnya yang banyak lagi saya perhitungkan itu semuanya sekitar 115 kitab. Tapi sudah banyak mengarang kitab, ia belajar nol lagi. Disuruh oleh tadi siapa? Kiai Marjuk itu untuk belajar yaitu tarekat, yaitu kepada siapa? Syekh Ahmad Khatib Syambas. Ternyata setelahnya belajar di Syekh Ahmad Khatib Syambas, pada saat itu maka terbuka batin. Bukan hanya ilmu itu hasil daripada hafalan, tapi terbukalah hati. Jangankan yang ada di dalam kitab, luar kitab, ia bisa membuka, yaitu ilmu mukasyafah. Setelah belajar kepada siapa? Syekh Ahmad Khatib Syambas. Jadi tidak ada apa-apanya belajar di siapa? Syekh Ahmad Khatib Syambas. Karena Syekh Ahmad Khatib Syambas itu tentu saja mempelajari tentang ajaran ma'rifat yang menuju kepada ajaran kewalian, ya, seperti itu. Makanya di sana itu baru beliau mengenal tentang Robitoh. Robitoh itu adalah sambungan kepada diri.
Di sana dia juga belajarnya juga ya itu sama, bekerja, menyapu, ngepel, bersih-bersih, ya. Kemudian mengisi bak air, kemudian kalau sudah mau malam menyalakan lampu. Nah, suatu saat ini ada cerita nih. Suatu saat ketika Syekh Nawawi pada saat itu sedang keluar, datangnya sore-sore, sudah kemagriban. Waduh, ini lampu belum dibersihkan ininya kacanya ya, songsongnya ya. Betul, masih hitam dulu kan, Masih hitam lampu ya. Itu ya. Iya. Kemudian cempurnya itu belum pakai minyak, kemudian belum apa tuh, belum baknya belum diisi. Bagaimana ini? Maka dia tawasul kepada gurunya ya, supaya ini bisa diterangkan. Maka pada saat itu cukup dipegang saja lampu-lampu tersebut, maka menyala semuanya. Kemudian baknya cuma ditepuk saja, airnya penuh. Seperti itu. Nah, salah satu karomah tambahan tadi yang diberikan yaitu lewat siapa? Syekh Ahmad Khatib. Tapi katanya ketika beliau gurunya itu mau berwudu, menurut keterangan ada yang gurunya itu menyangkal gitu. Itu bagaimana itu ceritanya itu? Ya betul. Nah berarti sudah ada mendengar ya ceritanya. Iya, mau wudu itu nggak mau karena itu ini air palsu katanya, ini air buatan. Maka bertemulah dengan siapa? Dengan Syekh Nawawi. Maka ia langsung ya. Jadi murid itu sampai kapanpun tidak akan bisa melebihi keilmuan daripada siapa? Gurunya. Waktu datang, Nawawi, kamu mau buah rambutan? Nih, maka ambil dari sapu sebelah kanan. Maka keluar rambutan yang masih segar. Di Mekah kan nggak ada rambutan. Yeah. Kemudian diambil lagi dari sapu yang ini. Keluarlah salak. Bahkan dia tidak ketahuan sudah menenteng ini buah namanya duren. Nah, itu kan yang ada di Jawa, di Banten duren itu. Pada saat itu. Nah, dia merasa heran, wah, guru saya kapan ke Bantennya? Nah, itu. Nah, makanya kamu begini ya. Kalau memang kamu tidak sempat untuk menyalakan lampu, jangan dipaksakan. Jangan sampai kamu membuat sulap katanya. Biasa saja ya. Nah itu. Jadi urusannya kalau belajar kepada Syekh Ahmad itu Khatib itu adalah urusan hati. Rupanya riwayat secara singkat sudah tamat. Oh iya Wak, sebelum pertemuan ini diakhiri, saya minta tolong untuk disimpulkan dari penjelasannya. Ya, mudah-mudahan hadirin semuanya dari pelajaran ini bisa diambil kesimpulan oleh kita ya. Ternyata yang pertama bahwa kalau kita ingin punya anak yang pintar, yang soleh, ya, berasal dari orang tua, doakan. Yang kedua, kalau kita istilahnya belajar yang lebih tinggi lagi, bukan hanya ajaran syariat, tapi tarekat pun harus dipelajari. Nah, karena di antara murid-murid Syekh Ahmad Khatib yang terkenal itu adalah Syekh Nawawi, kemudian Syekh Abdul Karim, Syekh Tolkah. Kalau di Jawa Timur, di Madura siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Tapi yang tiga yaitu Syekh Abdul Karim, Syekh Tolkah, kemudian siapa tadi? Syekh Khalil itu diberi amanah untuk melanjutkan tarekat. Tapi kalau Syekh Nawawi hanya dipegang untuk dirinya saja, karena keahliannya itu dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, maka diajarkannya seperti itu. Tapi tetap beliau itu adalah walinya Allah. Oke, mungkin pertemuan kali ini saya bersama Wa dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan oleh Wa bisa bermanfaat untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Barakallah. Semoga pertemuan ini menjadi berkah ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.